Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Medco. Saham Medco pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,48% ke harga 410. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Medco telah berada dekat dengan daerah support di harga 400. Di sekitar daerah sini, dengan resisten saat ini berada di garis EMA 50, di sekitar harga 500. Jadi selama 2 minggu terakhir ini bisa kita lihat Medco masih bergerak sideways. Jadi saat mendekati harga 400 mulai rebound, dan saat mendekati harga 500 bisa kita lihat gagal break dan mulai turun kembali. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hari Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat dalam 3 minggu terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi pada saham Medco. Dari data yang kita dapat, melihat Medco masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 400 dalam 1 minggu ke depan. Dan dari tren saat ini Medco lebih cocok untuk di swing trade. Beli saat mendekati harga supportnya, saat terlihat rebound kita boleh entry dan take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus atau mendekati harga 500. Dan saham Medco ini sangat terpengaruh dengan harga minyak. Jadi apabila harga minyak hari itu turun tajam, kemungkinan besar Medco akan turun. Dan pada saat harga minyak rebound, Medco juga akan rebound. Jadi memang Medco saat ini lebih cocok untuk swing trade dan trading jangka pendek. Dan paling bagus lagi adalah one day trading pada saham ini. Karena tiap hari harga minyak bisa hari ini rebound, besok turun lagi, keesokan harinya rebound lagi, dan seterusnya. Dan daripada kita beli hari ini pas rebound nggak langsung jual, besok turun lagi, kita sudah rugi, pas rebound balik ke harga awal kita beli, tidak mendapatkan untung. Jadi paling aman apabila kita tunggu harga minyak naik dan dia berhasil rebound, kita entry. Setelah apabila dapat profit, sebaiknya secepatnya take profit. Selanjutnya saya menganalisa saham Weton. Saham Weton pada perdagangan hari Jumat masih melanjutkan penurunan dan ditutup turun 1% lebih ke harga 220. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham Weton masih bergerak sangat downtrend. Pada April kemarin, Weton memang sempat rebound dari daerah support di harga 200. Dan bisa kita lihat setelah berhasil rebound dari harga 200, Weton mulai naik, dan setelah menyentuh harga di garis EMA 50, di garis resisten EMA 50, Weton mulai turun kembali. Bisa kita lihat selalu mendekati garis EMA 50, saham Weton selalu turun kembali. Jadi saat ini Weton lebih dekat dengan daerah support di harga 200 daripada di garis resisten di EMA 50. Garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak ke atas, saat ini mulai mengarah ke bawah kembali. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary ini bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hampir 2% ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 3 minggu terakhir ini asing juga masih terus melakukan distribusi pada saham Weton. Jadi dari data yang kita dapat, saya juga melihat Weton lebih berpeluang untuk turun menuju support di harga 200. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, paling aman tunggu di harga 200.
Karena apabila berhasil rebound, ada peluang weton untuk naik kembali menuju garis resisten di EMA 50. Jadi sama seperti pada awal awal April, weton sempat turun menyentuh harga 200, setelah itu bergerak sideways dan rebound, naik lumayan tinggi, setelah itu turun kembali. Jadi untuk teman-teman ingin trading, tunggu di harga 200. Apabila terkonfirmasi rebound, teman-teman entry dan take profit saat terlihat gagal naik menembus resisten di EMA 50 kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham weton di harga atas dan belum melakukan cut loss, selama masih bertahan di atas harga 200 masih ada peluang weton untuk rebound. Jadi hold saja apabila sudah rugi terlalu banyak. Berikutnya saya akan menganalisa saham Adro. Saham Adro pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 875. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Adro dekat dengan daerah support di harga 850. Dan jika kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir ini, Adro sempat naik menyentuh garis EMA 50 dan terlihat masih gagal break. Jadi 2 kali Adro berusaha break dari resisten ini dan gagal. Setelah berusaha 2 kali, saat ini Adro mulai turun kembali menuju daerah supportnya. Garis MACD juga bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai berpotongan dan mengarah ke bawah kembali. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan barada asing pada penurunan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat Bandar masih melakukan distribusi pada penurunan 3% ini. Sedangkan hari Jumat kemarin Bandar asing malah terlihat melakukan akumulasi. Dari data yang kita dapat melihat Adro juga masih berpeluang untuk turun menuju daerah support di harga 850. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry membeli saham Adro, sebaiknya tunggu di harga 850. Apabila Adro terlihat rebound disertai adanya akumulasi, teman-teman baru entry. Karena dari bentuk grafiknya saat ini ada peluang Adro untuk melanjutkan penurunan dan menembus support di harga 850. Jadi apabila minggu depan Adro ternyata gagal bertahan di atas harga support 850 ini, maka Adro akan turun kembali menuju support berikutnya di harga 700. Jadi untuk saat ini jangan langsung entry membeli saham Adro hanya karena melihat Adro sudah turun lumayan dalam. Walaupun memang karena dalam 1 minggu terakhir ini Adro terus mengalami penurunan, minggu depan pasti ada peluang untuk rebound sementara. Tapi rebound sementara ini bukan berarti Adro akan mulai reversal trend. Karena secara trend saat ini Adro masih bergerak downtrend dan terlihat masih gagal untuk break dan resisten di EMA 50 ini. Selama belum terlihat adanya akumulasi oleh bandar dan asing, peluang Adro untuk naik menembus resisten di EMA 50 masih sangat kecil. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham UNVR. Saham UNVR pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 7.500. Jadi di saat ISG turun 2% lebih dan hampir semua saham LQ45 mengalami penurunan, UNVR masih bertahan. Dan jika kita perhatikan di grafik, saat ini UNVR telah berhasil naik di atas resisten di EMA 50. Yang dalam bulan April jika kita perhatikan UNVR waktu itu masih terlihat gagal break dari resisten EMA 50. Dan dalam 1 minggu terakhir ini sudah mulai naik dan berada di atas garis EMA 50. Hari Kamis dan Jumat kemarin, UNVR sempat naik mendekati garis EMA 150, yang saat ini merupakan resisten kuat UNVR. Apabila UNVR berhasil break dari resisten kuat ini, maka UNVR akan mulai uptrend kembali. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dia setelah berhasil berpotongan dan naik, sempat bergerak sideways, saat ini masih melanjutkan kenaikan. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada hari Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 3 hari terakhir ini asing mulai masuk melakukan akumulasi. Dan jumlah akumulasi yang dilakukan lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat melihat UNVR layak untuk kita amati pergerakannya dalam 1 minggu ke depan.
Karena apabila berhasil break dari garis resisten EMA 150 ini, maka UMVR akan mulai uptrend dan berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 8.700 di sekitar daerah sini, yang juga merupakan resisten berikutnya. Dan untuk teman-teman telah berhasil membeli saham UMVR di harga bawah, di sekitar harga 5.400 ke atas sampai harga 6.000, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena memang UMVR merupakan saham yang layak untuk investasi. Jadi apabila teman-teman berhasil membeli di harga bawah itu, sebaiknya hold saja dulu. Karena untuk jangka panjang saham ini masih sangat bagus. Dan harga yang teman-teman dapat itu sudah sangat murah. Dan tren saat ini bisa kita lihat sebelumnya bergerak downtrend, saat ini mulai terlihat adanya reversal trend. Apalagi kalau minggu depan terkonfirmasi break, peluang untuk naik akan sangat besar. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham UMVR, paling bagusnya adalah tunggu UMVR berhasil break dari garis EMA 150 baru teman-teman entry. Di sekitar harga 7.860. Atau apabila minggu depan UMVR gagal break dari garis EMA 150, teman-teman bisa tunggu di daerah support di harga 7.150 sampai 7.130. Jadi dekat dengan daerah support di EMA 50. Jadi saham ini sangat layak untuk di hold dan untuk diperhatikan bagi teman-teman yang belum sempat entry. Karena secara tren, secara grafik, dan secara bandarmologi, saham ini sangat layak untuk kita amati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.